Nomor 1 baris konsep pun. Konsep pun. Konsep pun. Pola itu artinya adalah pola mengajar. Pola mengajar. Jauh. Kalau kemarin ada oh belum. Oke. Nomor 1, hubungan antara fenomena geografi yang paling cocok diikut kajian konsep pola. Pola itu artinya ada bentuk peraturan. Jadi nggak mungkin kalau pola itu hanya cuma satu misalnya. Kayak misalnya sawah gitu. Karena kalau orang nanam itu gini, satu dua punya pola. Ketika dia udah ini pola, sama di tempat tinggal. Di tempat tinggal itu ketika dia satu orang doang tinggal di situ maka dia nggak butuh pola. Tapi ketika dia banyak maka dia butuh pola. Satu jawabannya. Satu doang beri yang mana? Ya, terus posisi yang ini bisa nggak? Oke, bisa. Ini. Berapa sih? D. Berapa D? Oke. Beri D. Berapa D? Kata aja, lagi lah. D. Jawabannya yang D. Kenapa bukan yang A? Why not A? Kalau A ya, aglomerasi. Pertama, dia bukan pola tapi dia dipolakan. What's that itu? Jadi kalau dipolakan itu memang kalau yang ini, dia itu terbentuknya secara alami. Kalau aglomerasi dia dikumpulin di situ. Jadi memang dia bukan bentuk pola tapi dia aja dikumpulin di situ. Kenapa? Karena industri-industri besar ini dia akan memakan tempat pertama. Kedua adalah kalau dia digabung sama warga, jalannya akan cepat hancur. Lo pernah lihat truk yang bawa motor sampai 50 motor gitu masih? Itu kan tekanannya ke aspal itu gede. Jadi kan kalau dia jalan di jalan itu kalau jebol gitu. Nah itu makanya dia dipusatkan di situ. Oke, rata-rata industri Honda, kita punya Honda, Suzuki, kita punya Yamaha. Jadi yang satu. Oke, kenapa dua yang salah? Karena itu dibilangnya ada garis pantai. Garis pantai kemudian nomor kursinya kan. Oke. Ya. Nomor 3, destinasi tujuan tinggi ada kaitannya. Yang B benar karena di daerah sana subur dia memusat. Kenapa bisa memusat? Karena memusat di tempat subur. Oke. Ini jadi
Presentnya adalah tanah subur. Berarti rata-rata kita bisa analisis bahwa mereka itu pekerjaannya di misalnya petani. Petani itu pola pemukimannya itu kayak gini. Pola pemukiman petani ini di pulau ada pola pemukimannya petani. Pemukiman petani itu kalau ke mana ya, di sini petani itu kayak gini. Jadi ada jalan ya. Kita kan kayak ada di jalan lain. Kayak dia ada di itu jalan pertama ini, jalan yang gede. Nah, pemukiman warga itu nanti lebih saja. Ini. Ini tuh rumahnya itu dari sini. Karena komplek. Ya, cuma ini enggak. Kamu bisa gini, nah, karena kalau di dalam wilayah subur, salah satu rumah mereka tidak berdekatan. Karena hampir nol jarang banget. Karena padi itu susah, lo udah paling nih, ya kan? Misalnya, lo belum tentu bisa makan, gitu. Kan harus diolah dulu. Dan maling padi itu nggak bisa kayak paling tanaman. Itu kan dia orang paling tanaman ya. Ambil itu lah, tadi nggak bisa. Iya. Tadi satu, itu mau nyambung 1 hektar susah ya. Di bawahnya susah. Terus dan kedua beda sama pertanian, perkebunan. Kayak cabai. Cabai itu kan rata-rata kalau misalnya orang yang besar di rumahnya dekat sama perkebunannya. Sawit itu pasti ada satu orang yang duduk di perkebunan itu. Kalau itu belum tani. Kayak benar jawabnya besar. Dia mending menjauhi sawahnya. Sawah itu dia di sini. Sini. Jadi orangnya itu tinggal di ke sawah itu biasanya mereka jalan. Oke, nomor 1. Nomor 2, ini udah pernah apa aja? Bagian apa dari Indonesia yang nyambung sama Australia? Oke, dari apa? Nah, ya, ini. Jadi dia ada sama dengan konfigurasi. Konfigurasi itu gini loh. Konfigurasi itu bahasanya konfigurasi itu ya, misalnya gini. Kalau di ini kan bahasanya gini. Nanti di ini ya bisa. Australia nanti bahasanya gini. Jadi soalnya kalau lo dorong satu bagian puzzle yang terpisah. Oh, ini konfigurasi. Ya. Ini cuma kan polanya tetap lihat. Jadi kan pengikisan kan ada di lautan. Sebelumnya berarti itu ketika mengikis nggak jadi lurus juga. Tapi tetap kayak gini cuma agak lebih lurus pengikisan. Jadi setelah itu kalau tampilannya kan enggak. Contohnya kan yang sini kena air, di dalam juga kena. Jadi pengikisan juga akan sama. Nomor 3, GC bukan? Kemarin mesti apa? Gimana dihitungnya beda? Oh, kebersamaan. Ya, jadi itu ya, jadi notnya adalah setiap naik 100 meter suhunya turun ya normal dari ada. Yang ditanya adalah berarti suhu awal berarti apa ya suhu awal? Suhu awal ya suhu awal berarti dikurangi 0,6 dikali P dikali 4. Oke, P itu ini biar lo hafal dulu ya. Kalau ini P itu dia adalah ketinggian tempat.
Jadi misalnya gini, awalnya dia di bawah, karena di bawah itu berarti kita masukin ke masih nol kan ya, yang kita di bawah itu saya sedikit 20. Nah, di ketinggian 500, dia naik ke 1000. Berarti 500 ke 1000 itu dia naik berapa kali? 500.000. Naik 500. Ya, berarti 500 ke 100. Jadi kalau berarti dengan 500 emisi dari 500. Oke. Pada pukul 2 siang udara di Binjai, Sumatera Utara dan ketinggian 2.800 mdpl adalah 28 derajat Celcius. Ya, dengan 28 derajat Celcius bawah kan, dikurangi 0,6 dikali T-nya berarti adalah itu 2.800 dikurang. Oke, itu. Jadi 2.800 kurangi 1.250 bagi 100 sama dengan 28 derajat Celcius kurangi 0,6 dikali. Berarti 1.000 berapa nih? 1.550 dibagi 100. 12,5. Kan 1.550 dibagi 100. Oh benar. Jangan. Jadi 15, coba kali ini. Kalau mana kali 15 9,3. Oh, berarti kan semakin tinggi dia akan semakin dingin ya. Berarti kalau dia semakin naik, berarti kan dia semakin dingin. Oh salah nih. Kalau di sini yang ditanya adalah di bawah. Lihat di soal dulu. Kan di atas pada pukul 2 siang udara di Binjai, Sumatera Utara dengan ketinggian 2.800 mdpl ada 26 derajat Celcius. Iya kan? Pada waktu yang sama suhu di Aceh pada ketinggian 1.250 itu kalau enggak ya ditambah gitu. Kan berarti kalau semakin tinggi harusnya dikurang. Iya kan? Harusnya ini gue tahu soalnya. Itu angkanya kebalik. Jadi maksudnya itu Aceh dia lebih tinggi dari Binjai gitu. Kalau misalnya ini tadi pakai ini ya. Berapa dibagi 9,3? 18,7. Ada nggak jawabannya? Ada. Kalau misalnya karena dia harusnya bisa kalau di satu 36 kan? Dan juga. Sudah. Karena kan yang menurut ini, jadi setiap naik 0,6, setiap naik 100 meter, dia turun 0,6. Berarti kan dia naik di sini 15 kali gitu kan? Berarti dia 15,5 kali kali itu. Loh. Harus. Lagi ini dia gimana nih? Tadi dia semakin bawah, tapi semakin dingin masuk gua nggak? Masuk gua nggak? Gua di puncak nih, dingin ya. Oksigennya udah 28, gua tuh jadi semakin dingin kan nggak mungkin. Karena semakin dingin, bawah kan harusnya semakin panas. Jadi kalau kayak gitu dia turun harusnya bisa ditambah. Kalau turun ini, kalau dia turun tidak ditambah. Harusnya jawabannya berarti 28 ya. Ditambah 9,3 kan semakin turun kan, jadi makin ke bawah harusnya makin panas kok. Dia adalah 37,3. Jangan foto dulu ya. Sambil Isap, tolong fotoin dong. Foto buat yang di rumah. Ya masih. Yang nomornya iPhone. Ya. Baik ya, sudah kan paling baru. Ya bohong, Yay. Yang tesnya tanggal 13 ya? Ada 14.
Waduh, iya. Iya. Bekas banget kan. Begitu. Aja. 15. 15 ya. Apa? Gimana? Bahagia banget satu. Berarti jangan tunggu soal-soal dari teman-teman lo aja. Literally sama. Polanya sama. Jadi misal bapaknya bahas tentang bahas bisa tentang atmosfer, gitu sih. Nanti dia tuh bisa bahas tentang atmosfer. Anak baik banget. Nomor 4, karena dengan pH rendah secara perlahan dapat ditingkatkan pH. Sementara pH-nya itu berarti rendah, pH-nya rendah berarti artinya adalah ya. Nah, berarti kalau di tinggi dia basah. Kalau pH antara 1 sampai berapa? 11 ya? Iya. Nah, berarti yang netralnya di itu mau ini 7 netral. Berarti kalau misalnya asam ke sini, dia biar basah. Iya. Tidak banyak ya. Ini biasanya untuk tanah-tanahnya juga itu saya mereka ini misalnya asli. Biar basah. Kan kalau misalnya dia asam ya, kalau asam itu kan kalau kita bukan akarnya itu busuk. Lo pernah nanam kan lu pernah kan eksperimen terbesar lu setelah yang menanam toge di kapas. Iya. Itu kalau airnya kebanyakan dia nanti busuk. Nah, jadi lama-lama lu lihat deh kapas kan ada jadi tinggi. Nah, lama kan harus diganti. Terus itu bukan eksperimen, karena lo buang ke air juga dia tumbuh. Nomor 5, peta topografi tempat dijadikan peta dasar. Peta topografi itu artinya adalah peta yang menunjukkan tempat penampakannya, cuman dia ada garis konturnya. Peta topografi itu adalah peta umum. Ya. Apa jawabannya? Ini spesifik peta dasar, berarti kan peta dasar itu artinya peta yang menunjukkan segala penampakan ya. Bisa semua gitu, Bri. Peta dasar menggunakan peta topografi. Bukan, dasar. Iya, ini. Peta topografi dapat dijadikan ada satu karena informasi peta topografi dapat dijadikan. Oh iya, benar. Oke. Jadi ini loh, nggak pernah buka atas deh. Ya. Iya, dan itu peta topografi. Jadi artinya kalau lihat atlas, semua hal itu ada di situ loh, caranya, kayak gitu. Nah itu yang bisa dijadikan. Oke, biasanya kalau dalam misalnya sekarang nih, kan ada bintang begitu. Nah dia awalnya itu bisa topografi. Jadi yang apa sih kayak apa bahasanya? Misalnya dalam peta mudik itu kan nanti lu punya ada peta sebaran dasarnya gitu. Ini tanaman adalah apa tuh? Sifat tanahnya ya. Mau mengaruhi jenis tanaman. Berarti yang pasti salah kan? Karena di situ ada kedalaman perakaran. Berarti itu sifatnya ada buah ya kan? Ya. Itu yang salah dari geologinya. Berarti kan itu bukan hanya sementara dong. Kan yang kita bicarakan tentang tanah itu sejarah tentang tanah. Jelas itu sesuatu yang berkaitan dengan tanah juga namanya ada
informasi yang berkaitan dengan tanah oksidatif. Nah, kita punya yang namanya itu ada struktur tanah, struktur tanah. Oke, kalau ngomongin tanahnya, kalau bisa terus permeabilitas, Siva tadi udah di share. Siva. Nggak ada kuota sih. Nomor 7 daerah daerah Chili dan Ekuador cenderung lebih mengalami Chili dan Ekuador itu kalau nggak salah dia ada sesar, sesarnya namanya San Andreas. Sesar San Andreas, berarti dia disebabkan oleh lokasi itu pergeseran juga. Iya, tektonik. Ya ada sesarnya. Kodok di mana itu? Kodok di mana itu? Di sana. Amerika Selatan. Itu loh, di peralatan pokoknya Meksiko, Ekuador itu yang Amerika Latin itu di sana. Oke. Asal. Nomor 8, nah berdasarkan program yang menghubungkan antara dua pulau di dengan pulau. Sesar itu letakkan di tanah. Diakibatkan oleh Kak, kameranya kurang ke atas, Kak. Oh, oke siap. Ya, yang atas Kak baca. Oke. Ini Kak. Ya. Sip. Saya pertanyaan di dalam tanah. Ya, soalnya kita itu gambarnya belum baju. Saya itu berarti 7 tadi adalah yang nomor 8 itu Tombolo itu yang apa? Ya, di jembatan alam gitu ya. Tombolo itu Tombolo. Paling dulu kelihatan ya. Jembatan alam yang paling tsunami. Kalau bukan hospital, Pak. Wah, garis sama speed. Itu speed kali ya. Speed atau speed ya. Kalau bar, lu tahu bar ya? Enggak, yang bar biasa, yang bar tahu lo, yang bar minum. Itu kan selalu ada meja yang tinggi. Nah, kalau di pantai itu yang kayak apa sih sekarang kayak tinggi-tinggi gitu. Terus pernah kepala kayak gini. Sininya laut. Kayak gitu tapi kotak-kotak itu meninggi kayak angga gitu loh. Itu namanya bar. Hah? Alami itu. Alami. Makanya kalau lo ke bar, iya bisa lo camping ada bar. Bar itu selalu ada meja tinggi yang dimana lo harus naik kursi gitu kan barnya gitu. Nah, kayak kalau sekarang kayak model kayak ketika lo beli model sekarang lah, kayak dia ada tempat harganya tinggi gitu. Tapi dia kerjanya secara alami. Kalau split gue nggak tahu dah kalau split split dulu enggak? Ya split dulu enggak? Oh jadi yang tentang apa sih? Oh itu split. Split. Jadi itu berarti dalamnya
Ya. Oh, udah dengar. Kalau delta tahu? Enggak. Delta bukan ya? Delta. Alhamdulillah itu boleh browsing maksud gue biar tahu. Jadi dia wilayah yang sungai, tapi dia itu ada di muara pantai itu. Oh, berarti sungai di pantai. Iya. Sungai di pantai. Aliran sungainya itu jangan ke pantai. Apa? Iya, itu pantai. Iya, biasanya kalau delta itu dia itu air. Karena itu udah dari gunungnya. Ya kan memang dalam cara suhu kan memang air tanah sama air laut itu bukan air tanah. Air laut itu kan dia cenderung tinggi. Iya kalau kan air-air yang ada di sungai itu juga berasal dari tanah. Ya air beda air tanah sama air laut beda. Dan kecenderungan itu air tanah aja itu cepat panas. Ini kemarin yang di Teo kan pernah kita bahas tuh yang di mana yang sungai yang keruh kemarin loh, Bri. Sungai keruh sama sungai yang bening. Membahas sama siapa ya? Kalau sungai keruh sama sungai yang bening dia kan cenderung gampang panas yang sungai yang bening. Sorry, sungai yang karena kalau yang warna itu sungai yang gelap ya, yang dia itu dia nyerap. Kalau sungai yang bening, oh ya yang bening nyerap berarti yang gelap yang keruh yang mantul ya. Jadi makanya di sini itu kalau yang di sini kenapa memang dari basicnya air yang sangat biasanya itu dia lebih menyerap yang tadi. Kalau renang Ya itu panas. Kapan berarti tadi yang pemburu. 9. Ya. Kuantitatif itu berarti adalah kualitatif. Terus satu lagi, yang kalau kualitatif kan kalau kualitatif 9 benar jawabannya adalah C. Kalau jenis tambang itu biasanya dia digambarkan secara kualitatif sama dia kan. Kalau misalnya bara nomor 10 Apa? Siapa? Yang terbatas tidak menjadi faktor penghambat. Jadi faktor Jadi faktor penghambat. Wah, jadi gimana caranya manfaat itu? Ini bukan jadi penghambat. Oke. Buat yang dulu, belum berdua. SDA pikiran lo. Ketika lu bilang SDA pikiran lo. Iya, contohnya. padi, Nah, ganja, itu yang gue maksud. Karena lo berdua itu punya pola pikiran beda. Ketika dia punya pola pikiran pertanian, itu kalau dari bahasa itu lebih pada minyak. Karena di mana minyak ini dia berkurang. Padahal SDA itu nggak hanya minyak, tapi semuanya. Contoh misalnya kayak Nike. Ataupun yang gampang apa sih, yang produk-produk kayak itu Nike itu kan dia nggak punya bahan baku. Karena bahan baku itu adalah kulit sapi. Dia nggak punya, dia mending impor aja kulit sapinya. Dibalik dia udah jadi. LV, Louis Vuitton misalnya dia bikin tas gitu kan, dia nggak punya kan kulit sapi yang bagus itu, dia impor aja kulit sapi, tapi dibalik itu
Oh, Jadi itu yang dimaksud nggak menghambat. iya. Nah, kayaknya mengimpor bahan mentah. Makanya biasanya mereka impor bahan mentah, pun balikan jadi HP lu semua itu hampir 98% HP di dunia itu emasnya itu tuh berasal dari Papua. Semua HP itu kan mengandung emas tuh. Ini semua HP itu pasti mengandung emas, gitu kan? Ada partikel emasnya. Dan itu hampir 98% berasal dari Papua. Itu maksudnya di sini tuh kayak gitu, kayak Shell. Lo tau Shell kan? Shell yang bensin gitu ya. Dia itu impor minyak. Dia kan habis itu dibalikin lagi. Cuman di luar dulu aja gitu. Itulah. Soalnya kalau yang luar itu yang memang dia nggak kayak ampun, kayak Amerika itu kayak wine gitu kan dia banyak emang dia sendiri. Karena dia sudah apa ya emang banyak. Nomor 10 berarti yang C. Nomor 11 oke, mulai kecepatan angin. Nah, kalau gradien barometer itu udah barometer. Tahu barometer. Iya, gradien barometer itu adalah lebar angin. Masih gini. Lo pernah lewat gang kecil nggak sih? Nah, angin itu dia akan lebih kecil karena dia terhambat. Lo pernah ke pantai? Nah, semakin lebar suatu wilayah itu semakin kencang. Masih gitu nggak? Lo kalau ke pantai lo lihat, pasti angin kencang. Makanya kalau misalnya di daerah-daerah kita itu kenapa itu karena tanaman banyak, rumahnya banyak, gedungnya banyak, jadi angin terhambat bisa masuk. Tekanan udara ngaruh nggak? Ngaruh banget, karena kan kalau kita masih ingat angin kan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, keberadaan pohon make sense, ngaruh. Pohon itu makanya ada nama yang windbreak. Windbreak maksudnya. Jadi ada tanaman yang sebagai windbreak. Windbreak itu fungsinya adalah di lu ada punya Twitter nggak sih? Jadi kemarin itu di Jogja itu baru cepet, ya sampai amplas itu kacanya itu baru pecah gitu, sampai masuk semua yang lain. Nah, coba lihat di Jalan Wijaya, itu kan jalan full pohon itu. Toko-toko di situ safe karena anginnya dia tertahan tadi. Nah, makanya itu salah satu risiko yang ada. Kalau lu punya rumah pinggir jalan, itu harusnya tanam pohon gede, ya kan, filter udara itu sama tanaman rambat. Lo pernah lihat teman-teman pinggir jalan dia punya pagar tapi dari tanaman gitu. Itu memang efektif banget. Pertama dia noisy, reduce noisy, jadi motor kan anak-anak alay yang motor di suaranya alay itu rang gitu kan, itu kan reduce ternyata sama tanaman. Gue sama hutan. Jadi itu fungsinya. Seharusnya windbreak. Makanya kalau misalnya tanaman api biasanya berada di gunung. Nah kalau di gunung mereka tuh kayak anginnya gede itu tahan kayunya gitu. Yang itu sudah mana nggak? Suhu sama tekanan berarti karena suhu itu berbalik nanti. Jadi suhunya semakin dingin tekanannya akan semakin tinggi ya kan. Kalau suhunya panas tekanannya akan rendah. Iya. Makanya biasanya yang mengaruh kayak misalnya udah semakin dingin, anginnya tuh semakin gede. Pernah kayak misalnya kayak pantai, lu pernah camp di pantai? Enggak. Pantai itu kalau siang kamu gede, kalau malam lebih gede lagi. Makanya kalau lu camp di pantai, camp dahulu itu harus pakai apa namanya, dipasak namanya, yang biar nggak terbang. Kalau di gunung nggak perlu, lu pikir pakai baju aja udah aman gitu. Ya. Kalau di barometer itu bentangan angin nggak? Bentangan angin. Kayaknya tadi kan namanya barometer ya, buat mengukur. Sama kayak kita pernah bahas tentang gradien sungai. Gradien sungai itu kan lebar sungai. Semakin lebar sungainya bisa harusnya itu kan semakin lemah. Ini dong. Jadi di belakang kalau Kelihatan kok.
Ini saya yang kecil ya. Udah. Ini dia. Ini kira-kira lu sih seumuran kali. Iya mungkin. Masa iya? Iya. Awal-awal iya. Lain 12. Nggak ada yang benar-benar di atas lah fakta yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Oke. Kalau lu mau bikin kota baru yang harus dipertimbangkan kota baru, misalkan kita mau bikin kota baru sih Pak, yang kita kira perlu dipertimbangkan. Ah itu penting Pak. Terus kenapa nomor 1 sama 3 Pak? Untuk membangun kota baru kan. Berarti kan ya masih ya kita melihat kita mau buat. Gitu. Makanya kita harus perencanaan. Makanya kalau dalam undang-undang administratif kan kita bisa tuh. Jadi dalam setiap pembangunan itu ada namanya blueprint. Oh iya blueprint. Blueprint. Jadi kayak gue bilang SMA lu dah. Baru kan blueprintnya kado. Ya misalnya, tapi secara tempat semua itu bagus banget. Mas bilang, kenapa gue bilang gitu? Karena dia itu tidak berada di samping jalan utama. Itu bagus. Karena sekolah itu dia nggak boleh berada di samping jalan utama. Itu sekolah Depok, jalan gede, dia itu sekolah samping dia. Non distrik. Kedua adalah macet. Semua 17 sekolah itu biar macet. Pagi pagi. Iya, macet ya. Maksud gua, yaitu terus ketiga adalah suara. Suara itu kan butuh tenang. Kalau pinggir jalan, ya gampang lah ada gelombang dorong lewat. Nah, makanya blueprintnya itu harus jelas. Kita tuh udah mulai di kota. Kalau beneran jadi yang kayak di Mas Pak Jokowi itu keren. Kalau beneran jadi ya, itu udah nonton yang dia, lu pernah ke Changi Airport nggak? Pernah kan? Itu kan desainnya hampir sama, kubahnya sama, ya kan, jalannya juga di atas pohon gitu loh. Itu udah jadi keren banget. Jadi infrastruktur jalan, fisiografis ya benar tadi pasti banget. SDM-nya iya sama SDA. Mungkinkah kita bisa membangun yang nggak mungkin? 11. Nah, dependensi rasio kan berarti rumusnya adalah dengan 0 sampai 14 ditambah 11 sampai 4 dibagi lebih dari 4. Tambah lebih dari 64 dibagi 15 sampai 64 kali 100. Nah, ini kan fungsinya. Jadi yang di atas ini maksudnya adalah ini usia tidak produktif, usia tidak produktif. Yang bawah ini adalah usia produktif. Oke. Jadi usia tidak produktif lagi yang produktif. Nah, 13 Indonesia negara Republik Indonesia berhitung dari statistik penduduk ketahuan survei benar ya, antar tenaga kerja. Tapi piramida benar. Piramida benar. Karena dalam piramida kan ada usianya kan, kawan. Sensus penduduk kan umur kan ya? Benar dong. Berarti kantor tenaga kerja. Oh, kantor tenaga kerja itu berarti di Snaker. Ada kantor, bukan kantor loh. Di Snaker, dinas tenaga kerja. Jadi kan kalau dari sini kita bisa lihat orang-orang yang bekerja gitu. Kalau di pusat namanya apa ya? Itu loh kalau yang hari setiap tanggal 1 Mei besok ada hari Ibu, kan yang ngatur kan ini jangan main-main itu. Hah? Ada kementeriannya kalau di bawah namanya Snaker. Ya, jadi tadi gua pikir tuh tenaga kerja itu orang-orang yang bekerja di kantor gitu. Kalau ini benar, berarti ada
12 apa? Ya. Banyak. Lalu kan? Saya besar. Kalau mikir apa yang itu? Makanya gue tanya, kita tidur ya? Gue nggak setuju loh. Gue tanya dulu, konfirmasi ya. Makanya kita jangan berani. Makanya energi yang benar. Jadi kalau benar itu semua yang pabrikan banyak. Pabrik tekstil. Ya, betul. Jadi Indonesia menggunakan tenaga kerja. Jadi kan kemarin hasilnya dari ini kita aja. Yang orientasinya pabrik yang menggunakan SPA itu loh. Kan ada supply, supply itu bahan baku. Tenaga kerja satu lagi adalah ya market atau pasar. Market atau pasar. Nah, yang di tenaga kerja ini kan ya tadi yang dibilang si Ibrahim ya tekstil ataupun pakaian ya itu pakaian pakai industri rokok gitu. Iya. Kalau market pasar itu kan bisa di kalau yang supply itu yang misalnya dia bahan jadinya itu lebih gampang dibuat daripada produksinya sebenarnya yang semen terus kayak gitu. Nah ini di situ tenaga kerja. Kenapa dia harus mendekati tenaga kerja? Pertama tenaga kerja yang tampil. Satu benar. Lo pernah lihat kayak baju yang dijahit itu nanti jadi kan kayak baju yang dipakai itu kalau yang brand-brand bagus kayak SNMP itu kan dia belum tentu bikinnya di luar loh. Jadi bikinnya kadang di sini di luar cuma di stempel doang gitu. Lo tau SNMP itu kalau ada apa sih dia benang yang nggak ikut satu aja itu baru jual murah gitu. Itu makanya kualitas yang pasti. Nah itu tuh makanya tenaga kerja satu dengan tenaga kerja dibutuhkan dalam jumlah besar benar. Oke, kalau misalkan tenaga kerja dalam pasar ya kurang dia butuhnya menjadi itu tapi dia punya berat. Rata-rata pabrik kayak ini ya itu di daerah yang di bawah kasus yang UMR yang rendah gitu loh. Teman gue tuh disuruh banyak banget begitu ya. Cibubur tinggi lah, Cibubur masih kota. Bekasi masih tinggi sih Pak. Bekasi itu kayak masih itu Jakarta itu malah gambar itu lebih gede dari Jakarta. Bekasi itu 3 Jakarta itu dulu masih 34. Depok itu masih UMR-nya 27. Apa sih itu? UMR. Oh ya. Karena itu upah minimum regional, jadi saya kayak orang kerja itu berapa kali. Kan banyak sih yang nggak ngikutin berarti bedanya salahnya. Iya persen. Ada yang 3,2 juta. Iya. Jadi bulan. 200 juta 200. Yang gunung orang gimana? Gunung yang di dulu ya, kalau sekarang aku gunung yang di sekolah itu tuh kadang nggak gini. Jarang dibayar. Sudah gaji segitu jarang dibayar. Kadang sampai dirapel berhari-hari bertahun. Coba aja. Iya. Kalau coba enak kalau ya provinsi itu udah gede. Tapi yang gue bilang itu belum kata. Mungkin 14 itu 1, 2, 3 ya. Sekian. 4 enggak? Hah? 4 enggak belum. Karena modal itu. Lo pernah lihat pabrik tekstil? Gudangnya gede banget. Jadi dalam sekali pabrik ini, boleh bagian apa ya? Browsing dan ini. Baik, coba browsing.
Vitex ini salah satu pabrik gede lah di rumah gua. Coba bro, lihat pabriknya segede apa. Dia bahkan punya 4 pabrik juga pasir. Dia punya juga apa ya? Lu bayangin nggak sih? Keren banget. Is 24 jam. Jadi pabrik itu dia nggak pernah tutup. Nggak ada ceritanya tutup itu. Jadi pagi itu terus. Makanya dia kan butuh tenaga yang tapi murah. Itu iya. Itu kalau lo pernah nonton film-film Korea itu ya, apa Korea itu seragamnya Korea itu dari Korea Selatan itu maksudnya dari Vitex. Kirain gimana caranya dia keluarin modal seperti ini? Jadi kalau dalam tekstil itu memang dia rata-rata yang main sering, yang pemain besar itu dia besar. Jadi masker. Vitex itu pertama kali kalau masker kali langsung beli masker itu murah. Kalau salah satu masker harganya 3.000. Cuma setiap orang dia harus beli 20.000 pieces. Kenapa dia bisa bikin murah? Nah dia langsung bikin itu gede, kayak gitu lah. Enggak. Kan ada kan beda tadi. Itu gue pernah ketemu sama cucunya yang punya itu. Jadi di Solo dia itu umurnya 4 tahun dia udah punya apa sama sendiri. Itu cucunya, bukan anak cucu. Umurnya 4 tahun, jadi dia itu les bahasa Mandarin gitu. Iya, cuman dia itu kayak udah ada alpaknya sendiri sama babysitter itu sendiri. Gila. Cucu itu. Ya gitu. Yang 15, partai yang menantang nilai pedesaan. Kalau soal beneran kayak gini tuh lo nggak boleh pakai teori deh. Apa Jul? 15 Jul? 15. Satu ya. Nilai pedesaan adalah 1, 2, 3. Iya. jalan. Iya. Ini Jawa tuh. Jawa sih. Dari permukaan daratan lebih bervariasi dibandingkan di dasar laut, dikarenakan kenapa berarti di dasar laut itu nggak bervariasi gitu maksudnya? Lebih sering di darat. Di laut ada gempa kan ada berapi juga, Cak. Lo pernah nonton SpongeBob? Hah? Udah itu apa? 3. Kan semakin kenceng kan berarti kan dia semakin rata. Semakin semakin dikit tuh. Arus itu nggak kayak angin. Beda. Jadi kalau arus itu ada ini. Arus itu ada namanya upwelling sama downwelling. Upwelling sama downwelling. Upwelling itu adalah yang bergerak ke atas. Bergerak ke atas. Oke, kalau upwelling itu yang dia bergerak ke bawah. Lo pernah nonton Finding Nemo nggak? Pernah ada posisi di mana Nemo itu pura-pura laut yang dalam arus itu harus ada. Jadi di atasnya ada angin gelombang, kan di atasnya gelombang, harus di bawah. Jadi kalau yang atas ini dia membawa kayak plankton gitu. Gue lupa deh itu ya. Upwelling itu dari atas ke bawah. Sifatnya dingin, panas. Kalau downwelling itu dari bawah ke atas sifatnya dingin. Oke, nomor 15 itu jawabnya, 16 itu jawabannya adalah yang D. Apa itu panas? Iya. Nanti. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang kalau di laut kan dia nggak banyak perubahan wilayah itu loh. Kalau di atas kan kita ada angin, ada es, sungai.
upaya yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, upaya yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan berarti yang lanjut itu adalah membuat lubang resapan, benar nggak? Benar. Lahan hijau terlantar, benar. Mengubah sifat fisik plastik, mengubah wilayah pemukiman. Dan kalau wilayah pemukiman jadi luas, lahan ini makan. Jadi nggak bagus. Kalau sifat fisik plastik tuh, kalau lu pernah ke, jadi di Jakarta ada hotel yang buat itu Melia, iya. Lo pernah ke Bandung, Sheraton. Gue yang mana hotel di mana? Jadi gue nggak tahu kalau di Indomaret lah. Indomaret kan plastik, sekarang udah nggak boleh. Dulu kan dia mulai dari plastik bisa daur ulang itu, kayak gitu. Mengubah sifat plastik yang dia sifatnya abadi bisa. Ya, sifat plastik jagung. Sehingga bisa, jagung bisa. Pokoknya sekarang kan kayak gitu tuh baru dikembangin. Bahkan ada plastik yang bisa dimakan. Ada. Kalau lu beli dodol, lu tahu yang di. Oh iya, Lu pernah makan gitu ya? Film. bukan dodol kayak dodol, kalau dodol ada. Iya, itu juga bisa. Kalau yang gue pernah makan dodol telur itu, atasnya kayak ada plastik nih gitu. Tapi itu kan bisa dipakai. Boleh dipakai. Tapi itu bukan plastik. Iya, yang itu kan saya yang kayak gua itu kan. Tapi itu nggak ada plastiknya. Bukan, itu bukan plastik. Itu emang apa sih dia makanan itu? Oh yang itu ya, yang katanya haram tuh. Iya. Iya kan ya? Jadi ada ya. Ya katanya mengandung babi sekarang nggak boleh ya? Katanya bukan kelinci dong, sapi. Kelinci kabarnya. Oh nggak boleh kelinci. Gue kepikiran sih kelinci gimana cara meresnya? 14. Penyebab satu peta diperlukan dalam perencanaan lokasi bangunan. Apa? Jadi kalau lo ngomong ini soal sama kayak tadi ya. Berarti adalah kenapa lo butuh peta? Ini yang ada dapat Aisyah ada Aisyah kami sih. Pembangunan itu kayak gini, misalnya gue ke bawah nih, gue mikirin lagi ke depan. Contoh misalnya gue mau bangun rumah gue ada 100 meter, gue nggak full habisin ke rumah, tapi gue masih sisain sepertiga. Makanya kalau pernah ada di perumahan-perumahan baru, biasanya kan rumah yang baru tuh di depannya ada taman, belakangnya ada taman. Pernah lihat? Jadi memang kewajiban untuk kewajiban untuk pembangun itu disisakan untuk lahan hijau. Lo pernah ke mall kan? Lo sebut deh satu mall aja yang dia tidak punya pedestrian. Pedestrian itu apa? Pedestrian wilayah jalan kaki. Sementara mall terbagus wilayah pedestrian itu ada di BB tau nggak? Di Bandung, yang di kiri jalannya. Mainlah ke Bandung. Jadi ada Bandung, Ide Pas apa ya? Pokoknya dia itu wilayah pedestrian itu luas. Lo pernah ke Taman Anggrek tahu ya? Tengahnya itu kan ada taman tuh. Ya, lo pernah ke Island nggak? Tadi gua nggak di Indo, gua dikira di Indo. Lo tahu di depannya ada wilayah parkir, terus ada taman. Pembangunan berlanjutan. Ini tujuan utamanya utamanya untuk biarkan ada lahan buka. Jadi air itu bisa masuk ke tanah. Jadi lahan itu masih hidup. Kalau semua wilayah lupa, air hujan untuk air. Itu juga punya pembangunan berlanjutan itu kayak gua membangun nih. Nanti perkembangannya buat cucu gua itu gimana? Ke depannya ya. Ajeng ada nggak? Ajeng. Lihat ada Dava Fatir. Benar ada. Tanya nggak ada. Tanya masih di sini nggak sih? Oh Tanya. Lu kemarin kamu nggak masuk ya? Oh ya oke. Nah kok di sini kok nggak? Udah oke.
Tadi apa jawabannya? tiba-tiba S19 kan Iya, 18 tadi. Iya, 19 apa? Dampak kepada lokasi industri kan industri yang dipindah ya. Dipindahkan memudahkan mengelompokkan industri, dapat bekerja dengan uang murah, menurut 24 sih. itu ya. Nah, iya, karena itu salah satu dari lokasi industri. Jadi di mana memudahkan mengelompokkan industri. Jadi kelompokan dia tinggal semua gitu. Jadi mereka bakal bisa ngatur cara aku mau jadi. Lo pernah ke di kimia farma itu ada alat khusus apa? Kimia farma. Kimia farma itu ada alat khusus yang digunakan untuk membunuh apa ya? Jadi ada sampah-sampah sampah medis di Depok itu kalau nggak salah baru ada 12 titik puskesmas. Jadi lo pernah disuntik kan? Bekas suntik terus kayak bekas kaos tangan terus gitu. Itu kan disatuin. Kan nggak mungkin dia dibuang ke pembuangan sampah. Nah itu dibakar. Gitu. Jadi kalau udah dikeluarkan gitu. Nomor 19 itu nomor 20 pengaruh dari erosi tanah pada suatu lahan pertanian adalah aku A. Berarti tanahnya lulus dong. erosi tanah berarti kan terus dong. Maaf dari erosi tanah pada suatu lahan pertanian. Jadi kalau erosi tanah itu berarti erosi tanah erosi. Jadi tanahnya itu malah terkikis. Tanah pertaniannya terkikis gitu. Jadi jadi tipis yang sebelumnya jadi boleh. Kualitas tanah bertambah boleh. Kalau kualitas tanah bertambah caranya ini. Caranya biar porositas tanah bertambah. Porositas itu kan kayak kemampuan tanah bergerak air. Gimana caranya biar bisa bertambah? Bikin biopori. Masa bisa lebih biopori gitu? Pertanian ya. Iya. Membajak ya. Membajak itu dia menambahkan udara. Ketika ada lembah udara itu. Lima pada erosi tanah pada suatu lahan meningkat lembab tanah setelah kan tanah malah jadi kering itu, iya kan? Oke, kapasitas infiltrasi meningkat itu salah karena itu harusnya adalah dengan membajak tadi. Bobot isi tanah berkurang, bobot isi tanahnya tetap bobot isi tanah itu di dalam. Kalau itu lapisan tanah nih yang ya, tanah itu ada strukturnya. Dia ada di O, R, B, Solid itu tuh perlapisan itu. Nah ini juga namanya horizon ya. Horizon O, horizon M. Nah solid itu kan kayak perlapisan dari horizon tuh. Lama-lama kita semakin tipis ya. Ya sini namanya topsoil. Jadi lapisan atas gitu. Yang dia biasanya bersifat yang berisi tentang humus. Jadi semakin sedikit humusnya, dia akan semakin apa sih? Semakin nggak subur benar. Gampangnya sifat semakin sedikit makan. Dia kan itu kan jadi kurus gitu, kita mau makan. Misal. Tapi apakah lapisan dari sama itu beda? Kita ketika itu yang di atas tipis, kita pengen ngebagusin yang ada di bawah. Oke, jadi kan kalau kita bikin tipis, berarti yang di atasnya dulu dong. Ya. Oke, apakah atas sama bawah beda? Makanya kita kan dibagi berdasarkan horizon. Oh itu biasanya ada lapisan humus yang gue bilang tadi. Nah lapisan air ini biasanya berisi dari batang induk. Maksudnya gini, lo pernah menggali tanah nggak sih? Atasnya itu kayak dia masih halus, masih bisa galinya cepat. Kemudian semakin lama semakin dalam tanah itu semakin padat. Nah, karena dia terkandung oleh air. Semakin lo gali lagi di bawah itu ada batu. Nah jadi batu-batu ini yang lo keluarin ke batang induk. Nah, biasanya kalau lo lihat orang ngebor air,
pembor air itu bikin kayak sumur bor itu dia kan apa sih kayak di awal tuh cepat gitu, tapi lama-lama dia semakin lama gitu, karena di dalam itu dia akan semakin padat. Kalau lu pernah bikin biopori sama konsepnya, biopori itu ketika kita baru bikin pakai alatnya itu awal tuh cepet banget gitu, cuman lama-lamaan di kita sampai besar karena tanah itu padat. Sekalian lagi kalau lu pernah lihat orang dari kubur, sumpah itu berasa banget. Lu bakal lihat ya ada batunya gede, ada lapisan yang tadi ya, gue nggak tahu yang tentang api ya, tentang ada betul bukan. Tapi gue pernah lihat sendiri ketika itu di Pacul, airnya gurih itu. Bisa karena dia ada kandungannya di bawah tanah. Enak. Enggak, dia masih kreatif. Ada sih orang yang ini yang guru ke atas. Ada siang yang tekanan Ini tekanan tinggi, dia kan kayak depresi karena dia berada di dalam dan itu bentuknya adalah sungai di dalam tanah. Gitu. Saya langsung. Ya, halo. Apa ini? Arif mana sih? Rick lo gitu, lo kira ada orang salah kelas di online bisa ya? Baru tahu. Oh iya, kalau memang ya. Tapi lo biasa malu-malu gitu. Berarti itu harus juga sama bukti. Pas itu dia selalu tahu posisi lo yang ya juga master ya kan. Iya. Jadi satu peranan hutan dalam pengendalian tanah. Peranan itu adalah air yang hujan yang dia nggak masuk ke tanah, dia langsung ngalir ya. Jadi 21-nya. B. Kalau yang kelas yang kedua nggak ada masuk lagi. Dari bahasa itu perhutanan laman lanan di daerah aliran sungai Das. Das itu adalah daerah yang berada di pinggiran sungai Das. Bagian hulu tengah hilir, hulu berarti yang ada di atas. Berarti apa jawaban? Iya benar. Kan kalau infiltrasinya masih secara cepat, kan air itu kan sungai. Jadi otomatis debit airnya kecil. Kalau debit airnya kecil berarti chance buat banjir itu kan lebih kecil. Ada 22. Penyebab rencana alih fungsi lahan gambut Kalimantan menjadi perkebunan harus dihentikan adalah apa? Wiringnya. Kering enggak dong. Itu kan tanah gambut kan? Enggak. Tapi kalau untuk sawit dia itu cocok banget. Enggak dong. Iya. Betul ya. Karena samanya jadi utama. Jadi makin ada taman makin asing. Iya. Makanya jadi kayak di aslinya kok mati sih udah. Matinya. Itu jalan cuma di Oh. Nomor 23, simbolisasi pada peta kepadatan penduduk dapat ditampilkan dalam perbedaan. Kalau kepadatan penduduk kan biasanya kan dalam bentuk apa? Warna sama warna. Kalau warna itu kan berarti warna itu kan yang hasil dari aktivitas manusia kan? Berarti warna sama. Kalau garis kan kalau jalan. Kalau garis itu kayak gini aja, misalnya jalan kecil, jalan gede itu garisnya sebelah atau enggak. Sungai kecil, sungai gede itu sebelah atau enggak. Warna itu kan ya. Objek sawah alam pada citra satelit. Nah ini objek sawah alam berarti sawah alam itu adalah sawah secara alami kan. Tapi dia tetap di mana kalau sawah alam bentuknya hampir sama kayak sawah yang biasa, hijau merata gitu.
Misalnya pada citra dalam multispektral itu berarti adalah yang berbagai warna kan, spektrum. Cirinya adalah teksturnya halus kan, polanya teratur, tonanya ada nggak? Lagi. Tapi ya ini lumayan sering keluar, jadi jangan sampai salah. Jadi ada sawah sebelum sama sawah sudah. Kalau sawah sebelum itu kan dia lebih cenderung warnanya belang, karena tanah kan. Kalau yang sesudah berarti kan hijau semua tuh, berarti dia terang. Waktu dia mengenai karakteristik iklim di benua Amerika bagian utara, Amerika bagian utara berarti yang di atas kan, dia mepet sama kutub dong. Nah, berarti kan dia sifatnya lebih dingin kan. Berarti jawabannya adalah gue jawab lagi kocak banget. Sebenarnya negara-negara yang di situ ada ini Greenland kan namanya Greenland. Kalau di Mars kan perbedaan terhadap melalui dua garis isobar yang dihitung untuk setiap 100 km di ekuator adalah bujur nggak berpengaruh ini lebih ke lintang. Bujur itu kaitannya sama mana? Bujur itu kan kalau bujur kaitannya sama waktu. Kalau lintang ini kaitannya sama bukan, karena kalau yang ini adalah itu di benua Amerika yang bagian utara karena dia kutub. Kalau misalnya lintang itu nanti yang kayak ini apa sih? Jadi ini Bri. Jadi ada yang daerah Amerika, ya kan? Tapi dia bagian utara itu tropis. Tapi yang mepet kan di bagian utara itu dia rata-rata karena dia kutub. Jadi semakin mendekat kutub dia itu semakin musim jadi tinggi. Jadi sama-sama saja gini, karena ada itu dia punya musim dingin, cuman dinginnya itu dia lebih dingin daripada misal di apa sih di Orlando ataupun bisa di New York gitu. Kayak misal di New York, nomor 26 tekanan udara melalui dua garis isobar yang dihitung untuk setiap sudut ekuator adalah gradien barometris. Turbulensi itu enggak konversi agresi. Iya, nomor 27 pertumbuhan penduduk yang signifikan menyebabkan tersedia tenaga kerja. Salah satu upaya memaksimalkan sumber daya tersebut adalah apa? Iya. Apa sih? B. Yang paket ini soalnya 28 apa? Bangunan utilitas itu apa? Utilitas itu apa itu? Utility. Hah? Kepuasan. Utilitas kepuasan. Berarti kalau itu enggak kelihatan loh kalau tidak. Kan di Indonesia nggak kelihatan mau beli apa gitu sih Pak. Sesuai dengan jawabannya ini. No. Kalau jaringan transportasi publik, jaringan transportasi itu kan gini. Ini kan kita kaitannya sama penataan ruang wilayah. Nanti kan berarti kita lebih lihat ke lahan. Kalau jaringan itu di sini ada nggak sih? Jadi ada di harmoni. Bukan Sudirman. Ketika gue turun dari KRL, gue bisa lanjut ke pernah ke Sudirman nih. Naik KRL. Ketika KRL lo turun, lo bisa naik MRT. Nah, itu kan berarti jaringannya nyambung. Kalau pengen jauh itu nggak ya. Karena kan dia ketemu. Lo kalau Sudirman kan kalau dari atas dia tuh cuma jalan doang. Padahal di bawah ada stasiun. Tapi kan kaitannya sama penataan wilayah. Kalau itu lebih kepada jaringan transportasi. Ya, karena mereka punya hal yang beda. Ya. Kalau penataan wilayah berarti kaitannya sama persediaan lahan pertanian. Jadi lahan ini digunakan sebagai apa? Kalau yang tadi yang misalnya jaringan transportasi publik itu lebih kepada transportasi.
Karena di transportasi itu kita ngatur, misalnya transportasi kan nggak hanya kelihatan tentang misalnya kereta doang, kita bisa bicara tentang bis. Busnya kan dari atas nggak kelihatan bis. Dia haltenya di mana. Bahkan ketika kita turun di yang gue bilang tadi di Sudirman ada nggak ada? Ada sih, cuman kayak kotak doang, kayak bangku gitu. Aja yang 28 berarti S-nya. Yuk, 2 lagi, kasih nikah udah mungkin. 29, negara maju tidak memiliki kota pusat pertumbuhan yang merata berpengaruh pada jumlah D. negara maju yang tidak memiliki kota pusat pertumbuhan yang merata. Negara maju kan? Oh iya, benar. Oke. Negara maju di situ. Jadi kalau negara maju itu kalau di Jepang ya, gua nggak tahu Jepang ya, karena yang itu kalau Jepang itu misalnya pertanian nih, dia emang didorong sama pemerintahnya, emang perlu petani yang paham juga sekalian. Dan mereka tuh appreciate, makanya ada politik dumping. Kemudian di ekonomi ada kan politik dumping itu di mana mereka menjual barang lebih mahal di dalam, jual lebih murah. Maka kalau lo ke Jepang tawaran itu salah, lo mending beli waktu pas lo di luar gitu. Tapi misalnya kayak tomat kan bisa satu harga 1.000. Tapi emang disupport, jadi orang-orang Jepang itu emang ya dia ada sih barang luar, tapi dia kayak lebih apa ya bahasanya? Jepang itu nasionalis tanpa banyak pacaran. Lo pernah lihat nggak Doraemon baru pacaran? Jarang banget dia itu biasanya pacaran kayak kekaisaran gitu. Dari kita kan tiap hari pacaran. Tiap minggu Kak. Tiap Senin. Terus kita punya Jepang itu negara yang dengan sedikit pemeluk agama tapi mereka tak Tuhan. Ini maksudnya kan ketika Natal dia ketangkahan kuil dia ke kuil, ke gereja di gereja. Tapi mereka tuh aturan tanpa bahkan jadi orang. Setiap orang yang di Jepang, ya, gue kayak gini banyak dulu gara-gara ada pertukaran orang Jepang itu. Di sini gue banyak ngobrol sama Yuka. Jadi namanya Yuka. Tapi dia udah, jadi dia muda tapi gue jadi kelihatan tua banget. Dia umurnya baru 20-an gitu. Dia bisa bahasa Indonesia? Bisa, tapi gue yang ada nggak? Kalau dia kemana-mana dia tuh bawa plastik ya, benar kayak pada tuh sih, istilah buat apa gitu? Sampah, bisa trash gitu. Jadi dia kebiasaan kalau buang sampah masih di situ, baru nanti kalau ketemu tempat sampah baru dibuang. Pintar. Makanya orang Indonesia kalau di Singapura rata-rata kena denda. Main buang aja ya ada situ. Kenapa kalau enggak mereka? Apa? Kalau urbanisasi jadi kalau urbanisasi itu berpindah dari desa ke kota. Jadi kan urbanisasi urban ya. Kalau di sana dia lebih begini. Jadi pada negara-negara maju itu urbanisasinya dia memang terkontrol. Cuman itu yang bukan mengakibatkan bahwa pertumbuhannya merata. Karena memang kalau di sana itu apa sih namanya tenaga kerja itu bahkan yang udah ahli di Jakarta dia dikirim ke desa. Ya misalnya di Jepang itu ada Yokohama itu yang gede. Nah, kayak misalnya itu ada di wilayah namanya Hokkaido, tapi dia itu kan di tengah-tengah gunung. Jadi ada orang yang benar dikirim ke sana untuk majukan sana. Jadi ada orang lo dikirim ke sana, gimana cara biar bisa itu maju? Kalau di kita kan enggak, lo kalau mau maju ke Jakarta. Itu makanya Jakarta nambah orang. Ada orang yang mau bikin jonggol maju itu. Jonggol. 30 jonggol Bogor. Di UPN awalnya, Bogor mau madu. Itu bagus ya. 30 pada sebuah peta topografi tergambar kontur interval ini ada 150 meter. Pada peta tersebut terdapat kota api yang jaraknya adalah 10 cm. Peta tersebut dengan informasi benar yaitu kota api berada pada jarak 30 km dengan kota B. Begini Pak, ini. Oke, berarti kan kalau ada topografi terbentuk interval berarti gini ya. Untuk intervalnya berarti ini. Berarti ya, di sini berarti jaraknya adalah C-nya gimana sih? Untuk intervalnya berarti ini kan jarak ininya berarti 150 meter ya.
itu ada titik A sama titik B. Oke. Pada peta tersebut terdapat peta AB jaraknya adalah di sini, jaraknya adalah 1 cm. Ini, jadi jarak ini harus 50 meter. Jarak di petanya 10 cm. Jadi skalanya enggak. Kalau kita nyari skala kan berarti sama dengan DS per DP ya. Kebalik juga boleh aja. Jadi DS ada 150 meter berarti 15.000 meter ke cm turun 2 kali. Dibagi DP-nya 10. Berarti jaraknya adalah skalanya adalah 1.500 ya. Oke. Berarti udah kita skalanya itu sebenarnya adalah kota A berada dalam jarak 30 sampai kan jarak B itu ada 10 cm. Skalanya ada 150 meter. Berarti yang B itu kan salah. Karena kan jarak A ke B kan tidak tahu. Iya. Kota A berada dalam jarak B. Masih bisa kan? Kota A berada pada titiknya jarak 1 meter. Kota A sama B berada di titik 1 meter. Tingginya berapa nih? Intervalnya 150 meter. Cuman titik bawahnya berapa? Kurang data kan kota A B melalui interaksi kuat. Iya kayaknya. Nanti sama dengan masih interaksi dulu pada. Ingat kalau titik henti itu apa? Iya, nggak ada kan? Bukan. Kalau akar itu kan titik inti. Titik inti yang kita tadi. Kita skip dulu ya. Ayo kerjaan bahasa dulu aja. Nanti 30 kita bahas teman. Oke. Gimana sih? Gua kelas. Kelas B. Langsung nggak? Iya jam 3. Wow. Saya tunggu ya. Baik. Sip, foto dulu sih. Ini mana sih? Ini ya. Makasih Kak. Oke, thank you. Tesnya kerjain ya. Yang itu. Proses apa teknik sih?